Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah, yang mana di sini kita dapat berkumpul untuk sama-sama mengkaji sebuah ilmu. Kemudian sholawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada keharibaan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat beliaulah sekarang kita bisa merasakan menuntut ilmu itu dengan nikmat yang amat besar. Nah, jadi di sini kakak akan menyampaikan sebuah amanah ya dari kakak, atau bisa dibilang ceramah sedikit tentang betapa mulianya orang yang menuntut ilmu itu. Kakak mau nanya nih, kalian ini di mana? Di mana? Di pesantren. Di pesantren ngapain? Menuntut ilmu. Oh ya, menuntut ilmu. Menurut kalian menuntut ilmu itu mulia atau enggak? Mulia. Ya. Nah, kita lihat, kita kutip ya dari hadis Nabi yang mengatakan ya, kakak bacakan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, barang siapa yang menempuh suatu jalan, tariq, menempuh suatu jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah permudah baginya jalan menuju surga. Nah, jadi artinya apa Pintar? Artinya setiap orang yang menuntut ilmu itu, maka akan Allah buka jalannya semudah-mudahnya untuk masuk ke dalam surga. Walaupun dalam perjalanannya nanti berbagai macam cobaan akan kita hadapi. Seperti apa salah satu cobaan dalam menuntut ilmu? Malas. Ya, benar. Apa lagi? Bosan. Bosan ya? Bosan. Terus apa lagi? Banyak godaan-godaannya apa? Pingin makan terus, dan lain sebagainya. Nah, dari berbagai macam cobaan tersebut, apabila kita lalui dengan benar, maka Allah akan mempermudah jalan kita nanti untuk masuk ke dalam surganya. Kemudian orang yang menuntut ilmu ini dimuliakan dengan cara ditinggikan derajatnya. Salah satu firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina utul ilma darajat, di mana orang yang menuntut ilmu itu akan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah. Nah, dari firman ini dapat kita simpulkan ya, bahwa orang yang menuntut ilmu itu derajatnya akan lebih tinggi daripada orang yang tidak menuntut ilmu. Nah, contohnya siapa nih yang kira-kira derajatnya ditinggikan daripada orang yang tidak menuntut ilmu? Contohnya adalah ulama-ulama yang namanya terkenang sampai sekarang. Ulama yang namanya terkenang sampai sekarang itu karena apa? Karena ilmu? Karena ilmunya. Nah, sedikit menceritakan sebuah kisah tentang Imam Al-Bukhari, di mana beliau itu pada awalnya Imam Bukhari itu beliau adalah anak yang buta, bahkan divonis buta permanen. Nah, jadi karena kebutaannya ini tidak menghalangi beliau untuk menuntut ilmu. Bahkan di usia yang dini sekali beliau menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Tapi di samping kebutaan beliau, semangat dalam menuntut ilmunya itu tidak padam. Nah, karena itulah kemuliaan didapat beliau sekarang. Sampai sekarang namanya dikenal. Nah, kemudian karena itu Allah membukakan penglihatan untuk beliau, di mana ketika beliau dalam keadaan menuntut ilmu itu, ketika dalam keadaan buta, kemudian Allah bukakan nih. Artinya apa? Artinya ketika itu, artinya buta permanen beliau itu hilang seketika. Karena apa? Karena mulianya ilmu beliau. Ketika beliau lagi membaca surah Al-Kahf kalau nggak salah ya,
Nah, kemudian ketika ibunda beliau berdoa kepada Allah meminta supaya dikembalikan penglihatan Imam Al-Bukhari. Nah, ketika itu seketika Allah bukakan penglihatan beliau yang awalnya divonis buta permanen, akhirnya apa? Beliau bisa melihat kembali. Nah, dari sini sudah dapat kita lihat bahwa orang yang menuntut ilmu itu dimuliakan. Bahkan tadi buktinya apa? Buktinya yang awalnya buta, Allah sembuhkan secara total, dan akhirnya sampai sekarang nama beliau dikenang dikenang dengan sangat besar di seluruh dunia, dikenang sebagai seorang yang ahli hadis, nah, dan lain sebagainya. Kemudian selain Imam Al-Bukhari siapa lagi? Ada yang tahu? Imam Syafi'i. Siapa lagi selain Imam Syafi'i? Imam Hanbali. Siapa lagi? Imam Maliki. Siapa lagi? Imam Hanafi. Nah, dan masih banyak lagi ya. Bahkan tidak cuman ulama-ulama yang berada di Timur Tengah sana, tapi ulama di Indonesia pun yang namanya dikenang sampai sekarang karena kemuliaan ilmunya. Seperti siapa? Pemimpin Muhammadiyah, Kiai Haji Muhammad Dahlan. Kemudian ada Nahdlatul Ulama, siapa? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, dari sini pintar dari tokoh-tokoh ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ketika kita menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, dengan lelahnya, dengan segala rintangannya, nah ketika itu kita rasakan tapi kita tetap merasa bersungguh-sungguh, manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil seperti nama-nama orang yang dikenal sampai sekarang. Nah, intisarinya dari yang kakak sampaikan tadi, yang pertama tadi apa? Menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu itu akan ditinggikan derajatnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.